Mari kita bersatu di dalam doa. Ujilah hati kami ya Tuhan, apakah sepanjang tahun ini kami sudah mengasihi Engkau? Apakah sepanjang tahun ini kami sudah melayani Engkau? Apakah sepanjang tahun ini kami sudah sungguh-sungguh hidup bagi Engkau? Kami menyerahkan sesi firman Tuhan yang singkat ini, kiranya Engkau sendirilah yang berbicara kepada setiap kami. Urapi hamba-Mu, urapi jemaat-Mu, urapi setiap kami. Kiranya kami boleh melewati tahun ini, masuk tahun yang baru. Bukan hanya dengan satu slogan New Year New Me, bukan hanya dengan satu atau beberapa resolusi yang baru, tapi kami boleh masuk tahun yang baru dengan hati yang juga diperbarui oleh kebenaran firman Tuhan. Dengan hati yang sungguh-sungguh dijamah oleh Roh Kudus. Dan dengan hidup yang sungguh-sungguh kami mau persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini doa kami, demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari. Selamat menyambut tahun baru bagi kita semua. Hari ini saya akan membawakan satu tema New Year, New Me. Tahun yang baru, diri saya atau pribadi saya yang baru. Sebelumnya apakah Coach Cahyadi mau pindah ke sana? Setiap kali Coach Cahyadi dengar khotbah pasti selalu lihat punggung pembicaranya. Jadi saya hari ini persilahkan Coach Cahyadi bisa lihat wajah saya dari depan, gitu kan? Gitu dong. Oke, saya akan mengajak kita membaca Wahyu pasal 2 dan pasal 3 seluruhnya, 2 pasal kita baca bersama-sama. Kita akan muter ya, jadi dari saya baca satu ayat, agak banyak sedikit tidak apa-apa. Saya agak gemes kalau pendeta bilang gini ya, kalau pengkhotbah ya, ayatnya banyak saudara, karena waktu nggak usah kita baca semua. Jadi seolah-olah ayat firman Tuhan itu nggak penting, yang penting ya dia khotbah gitu. Padahal saya lebih suka kalau nggak apa-apa kita baca lebih banyak ayat, setelah itu kita sama-sama merenungkan ya. Jadi 2 pasal kita akan baca bersama-sama. Wahyu pasal 2 dan pasal 3, satu orang satu ayat mulai dari saya, kita muter. Oke ya? Ini bagian firman Tuhan satu-satunya di seluruh Alkitab, kalau ada yang lain kasih tahu saya. Yang Tuhan Yesus sendiri ngomong gini, catat, tulis. Bagian firman Tuhan kan nggak ada. Tuhan Yesus nggak pernah bilang, tolong Matius catat dong, tulis dong, nggak ada. Di seluruh Alkitab nggak ada, hanya Wahyu 2 dan 3 Tuhan Yesus bilang, tulis, catat. Ya, jadi 2 pasal ini aja yang Tuhan Yesus sendiri bilang catat. Jadi ini penting. Ya, saya ingin ajak kita baca dengan seksama. Oke, udah menemukan ya? Wahyu pasal 2 dan pasal 3. Wahyu pasal 2 ayat 1, demikianlah firman Tuhan. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ke7 bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ke7 kaki dian emas itu. Silakan dari sini nanti muter ke sana. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunan. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka berdusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Ayat 6, tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga aku benci. Ayat 7,
Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Kepada jemaat di Smyrna, dan tuliskanlah ya, kepada malaikat jemaat di Smyrna. Inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Ayat 9, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Dan tulislah kepada malaikat jemaat di Pergamus, inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat tata iblis, dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas, saksiku, yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis diam. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. Sebab itu bertobatlah. Jika tidak demikian, aku akan segera datang kepadamu dan aku akan memerangi mereka yang dengan pedang yang di mulutku ini. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan menganuri kepadanya batu putih yang di atas tertulis nama baru, yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Wahyu 2 ayat 18, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira, inilah firman anak Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. 19, aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. 20, tetapi aku mencelah kamu, karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah, mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku, supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. 21, dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari zinahnya. 22, lihatlah aku akan melemparkan dia ke atas ranjang, orang yang sakit dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesusahan besar jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. 23, dan anak-anaknya akan kumatikan, dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. 24, tetapi kepada kamu
yaitu orang-orang lain di Tiatira yang tidak mengikuti ajaran itu dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis. Kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu. Tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti yang kuterima dari Bapakku. Dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Wahyu 3 ayat 1 kepada jemaat di Sardis. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis. Inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Ayat 2, bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Ayat 5, ayat 4 ya. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Ayat 5, barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Kepada jemaat di Philadelphia. Ayat 7, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah beberapa dari jemaat iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta. Akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun dan menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari percobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Ayat 11, aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari sorga dari Allahku, dan namaku yang baru. 13. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku
Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. 16. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. 17. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. 18. Maka aku menasihatkan engkau, supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya. Dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. 19. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. 20. Lihatlah aku berdiri di muka pintu dan mengetuk jika engkau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu. Aku masuk mendapatkan dan aku memakan bersama-sama dengan dia dan bersama-sama dengan aku. 21. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas takhtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan ya. 2 pasal firman dari Tuhan Yesus sendiri yang Tuhan Yesus bilang, catat, tulis ini kepada gereja-gereja. New Year, New Me. Saya sengaja minta Coach Cahyadi duduk sana supaya bisa lihat ini dengan jelas. Ya, siapa yang ngerti toge-toge ini? Ya, ini tahun lalu punya 2022, 2023. New Year, New Me, seolah-olah ini naik level gitu ya. Tapi kita yang bisa baca not balok kan lihat ini sama aja sebetulnya. Cekres dengan demol itu kan sama ya. Jadi kelihatannya wah naik baru, ya ada pertumbuhan gitu ya. Padahal sebetulnya sama aja gitu. Sama aja bohong gitu, jadi tidak ada pertumbuhan, tidak ada perkembangan, cuma kelihatannya doang. New Year, New Me gitu. Nah, saya mau kita merenungkan tema ini di hari terakhir 2023. Tahun yang baru, diri yang baru. Nah, kita udah baca tadi 2 pasal, surat daripada Tuhan Yesus sendiri kepada 7 jemaat, 7 gereja. Saya nggak tahu ini apa yang bunyi-bunyi ya. Jadi 7 surat kepada 7 jemaat atau 7 gereja di kawasan Asia Minor, di Turki. Ada yang pernah jalan-jalan ke Turki? Ya, jalan-jalan ke Asia Minor, lihat gitu ya, reruntuhan kuil-kuil, reruntuhan gereja, kota-kota yang kuno. Nah, inilah tempat-tempat di mana peradaban kuno itu maju. Jadi 7 kota ini ada yang kota pelabuhan yang besar, yang di pinggir lautnya Smyrna dengan Efesus. Ada kota-kota transit perdagangan ya, yang berada di rute-rute perdagangan yang besar. Dan semua ini kota-kota yang maju, yang modern, yang kira-kira kayak Jakarta. Jadi bayangkan ada 7 kota Jakarta di sana. Ya, semuanya modern, ada kota yang pusat industri tekstil, ada kota yang pusat pendidikan, seperti misalnya Jogja gitu ya. Jadi bayangkan di sini ada Jogja, ada Jakarta, ada kota apalagi pusat tekstil Bandung gitu misalnya ya. Ini semua kota-kota besar, kota-kota pelabuhan, pusat perdagangan, pusat industri, pusat perbankan bahkan. Nah, tiap kota itu ada keunikannya. Ya, saya tidak akan bahas satu-satu, tapi yang saya mau katakan adalah semua kota itu besar, kaya, dan punya keunikan, punya kekuatannya masing-masing. Nah, saya tahu ini kekecilan, tidak apa-apa, saya akan bacakan.
ada 7 kota. Nah, surat kepada 7 kota ini strukturnya mirip-mirip. Tiap surat dibuka dengan siapa pengirim suratnya. Tuhan Yesus bilang kan, inilah firman dari Dia yang memegang ke7 bintang itu di tangan kanannya. Inilah firman dari Dia yang awal yang akhir. Inilah firman dari Dia yang memakai yang bermata yang tajam dan bermata 2. Inilah firman anak Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Jadi ini semua surat dibuka dengan siapa yang kirim. Gitu ya. Dan ini Tuhan Yesus, kita tahu gitu kan, yang memegang 7 bintang, yang awal akhir, firman dari Amin, inilah firman yang benar dan kudus, yang memiliki ke7 roh Allah, ini semua Tuhan Yesus. Ini firman dari Tuhan Yesus kepada jemaatnya. Nah, terus surat itu pada umumnya dibuka dengan pujian. Sama Rasul Paulus kalau tulis surat ke jemaatnya, dia bilang, aku mengingat engkau dalam doa-doaku, aku bersyukur karena engkau penuh kasih. Jadi dia memuji-muji. Ini ciri khas surat kuno zaman dulu, dipuji-puji dulu. Meskipun nanti kita lihat ada 2 gereja yang sama sekali tidak dipuji, yaitu Sardis dan Laodikia. Sama sekali tidak ada pujian, langsung caci maki. Jadi suratnya dibuka dengan pujian, terus dibuka dengan, saya sebutnya dalam tanda kutip caci maki gitu ya. Jadi setelah dipuji-puji, setelah diangkat-angkat, dijatuhkan. Ya ini, saya nggak tahu lah, Tuhan Yesus agak-agak lucu juga kadang-kadangnya. Jadi setelah dipuji-puji, ya aku tahu jeripayahmu, ketekunanmu, engkau tidak sabar terhadap kejahatan, tapi kamu meninggalkan kasih yang mula-mula. Nah ini jemaat Efesus. Jadi dipuji-puji dulu, terus kasih tahu salahnya. Dan Rasul Paulus juga sering ya kepada jemaat di Korintus misalnya, banyak itu daftar kesalahannya di belakang ya, kamu mabuk dalam perjamuan, kamu hidup tidak kudus dan seterusnya. Kamu menyalahgunakan karunia rohani, bahasa roh tidak ada aturannya dan seterusnya. Jadi surat itu dibuka dengan pujian, terus dengan sedikit caci maki, terus ada seruan, entah seruan pertobatan, entah seruan penguatan, ya ada satu seruan di sana, dan ada ancamannya juga. Ingat betapa dalam kamu jatuh, bertobatlah kembali pada kasih mula-mula. Kalau tidak bertobat, kaki dianmu diambil. Nah, ini, jadi ada ancamannya. Terus semua surat ditutup dengan barang siapa menang, terus ada janji reward, janji hidup yang selama-lamanya. Ya semua ini mirip-mirip. Makan dari pohon kehidupan, tidak menderita apa-apa oleh kematian kedua, mendapat mana yang tersembunyi, mendapat kuasa atas bangsa-bangsa, mengenakan pakaian putih, menjadi sokokuru dalam bait suci, duduk di atas tahta. Ya ini semua hidup di dalam kekekalan bersama Tuhan. Ini struktur umum semua surat. Jadi ada identitas pengirim surat, ada dipujinya, ada ditegurnya, ya, ada seruan pertobatan atau seruan penguatan, kemudian barang siapa menang akan mendapatkan apa? Ada 2 kota yang tidak dipuji sama sekali. Dan ada 2 kota juga yang tidak ditegur sama sekali, yaitu Smyrna dan Philadelphia. Banyak ya gereja namanya Philadelphia lah gitu ya. Jadi gereja Philadelphia. Kita nggak pernah dengar gereja Laodikia, gitu, nggak pernah ya. Nggak ada gereja ya Pergamus gitu, nggak ada. Adanya gereja Philadelphia karena Philadelphia ini dipuji, dia taat setia dan tidak ada celaknya. Nanti di belakang kita akan lihat lebih detail. Nah, saya ingin fokus dalam sesi hari ini kalau dikotbahkan detail ini bisa bersesi-sesi, tapi saya mau fokus kepada tegurannya. Nah, ini saya rekap aja. Jadi tegurannya itu seputar hal-hal ini, meninggalkan kasih yang mula-mula. Kira-kira apa tuh meninggalkan kasih yang mula-mula? Gereja yang meninggalkan kasih yang mula-mula, berarti awalnya itu ada kasih yang hangat. Makin ke belakang, ya, dikatakan ya ini Efesus ya, kehilangan kasih mula-mula. Dia dipuji apa? Jeripaya ketekunan, tidak sabar terhadap kejahatan,
menguji orang yang mengklaim diri rasul padahal dia bukan rasul. Bayangin ada orang klaim diri rasul, berarti kan orang yang klaim diri rasul ini kan pasti pinter ngomong, pasti ada wibawa, otoritas, bahkan mungkin omongannya itu iya ya pasti ada benernya. Karena guru palsu itu nggak mungkin 100% omongannya itu jelek. Pasti ada bagusnya, tapi ada pelintirannya sama kayak iblis gitu kan. Pasti ada firman Tuhannya di situ, cuman agak-agak gitu kan. Nah, mereka bisa tuh membedakan mana rasul asli, mana rasul palsu. Sabar menderita, tidak kenal lelah, giat bekerja gitu kan. Tapi kehilangan kasih mula-mula. Berarti ini gereja yang kemungkinan doktrinnya kuat sekali. Ya, kalau ngomong doktrin number one lah. Ngomong memberitakan Injil mungkin juga number one lah. Ya, tiap tahun KKR keliling dunia mungkin ya. Kok kayaknya mirip gereja sesuatu ya di Indonesia, saya nggak sebut. saya nggak sebut ya. Mirip-mirip gitu kan. Tapi mungkin kalau ada jemaat yang, aduh anak saya susah bayar uang sekolah, mungkin dia akan ngomong gini, kita nggak ada budgetnya, kita nggak budgetin dari awal tahun untuk program beasiswa, sorry nggak bisa bantu gitu, mungkin. Jadi bayangin ada gereja yang secara doktrin kuat, secara program hebat, tapi kalau ada jemaatnya susah, aduh sorry kita nggak ada budget buat nolongin anak kamu. Persekutuan ini ada yang sakit, sorry nggak bisa kita budget lagi tahun ini lagi nggak ada budget ekstra gitu. Pelayanan ini kasihan nih, tim musik keyboardnya rusak. Aduh, nggak ada budgetnya. Jadi semuanya itu berdasarkan apa? Struktur. Pokoknya kalau nggak dibudgetin awal tahun, lu jangan ngarep deh ada duit cair meskipun untuk bantu orang ya. Meskipun jadi saya bayangkan seperti itu kira-kira mungkin disuruh bertobat gitu kan. Jadi kasih mula-mula, kasih yang awalnya itu biasanya kan gereja kalau baru merintis itu nggak terlalu ada aturan lah. Ya siapa perlu bantu, kita swasembada, maksudnya urunan lah gitu kan. Lama-lama mulai ada budgeting, mulai ada pemasukan, mulai tiap tahun itu diatur, sehingga kalau ada orang susah, aduh nggak masuk budgetnya gitu. Jadi lama-lama dia kehilangan kasih mula-mula. Lama-lama dia kuat di doktrin, kuat di program penginjilan, KKR keliling dunia, tapi dingin. Orang kesana nggak ada kehangatan. Ada orang susah nggak dibantu. Ada orang kesepian nggak diperhatikan. Ya, ada gereja-gereja seperti ini. Ada gereja-gereja juga yang kompromi terhadap ajaran sesat. Kompromi terhadap ajaran sesat. Bileam, Isabel ya disebut di dalam surat yang kita baca tadi. Ajarannya sih kayaknya Kristen, kayaknya sih nyebut nama Tuhan. Tapi di satu sisi boleh makan makanan penyembahan berhala, boleh entah poligami, entah berzina gitu ya, seks bebas dan sebagainya. Jadi sepertinya banyak kompromi. Hyper grace. Pokoknya apapun yang kamu lakukan Tuhan beranugerah. Dosamu masa lalu, masa kini, masa depan Tuhan sudah ampuni. Jadi bebas saja. Gereja yang tidak lagi menegur dosa, bahkan membiarkan dosa subur di tengah jemaat. Rasul Paulus tegur pernah ya Korintus. Bahkan tidak terjadi di bangsa-bangsa lain ada orang tidur dengan istri bapaknya, itu terjadi di antara kamu. Ya, jadi ada juga jemaat-jemaat yang dari mimbar udah nggak pernah lagi negur dosa. Ngomongnya gini, kalau kita ngomong dosa dari mimbar, itu nanti membuat orang tersinggung. Tidak seeker friendly. Ini mulai banyak di Singapura juga ada, di Barat lebih banyak lagi. Ya hidup tidak kudus ini termasuk ya. Kompromi terhadap ajaran yang tidak sehat, itu ujung-ujungnya pasti hidup jemaat berdosa. Ya. Terus ada gereja yang dipuji, kamu hidup tapi mati. Ya, mungkin kelihatan programnya rame lah, pokoknya setahun udah jelas, mau ada program ini, program itu, program ini. Tapi ya cuma program. Tidak sungguh-sungguh lahir dari hati. Cuma pokoknya kelihatan rame aja yang nyerap anggaran gitu loh. Kita ada anggaran, kita bikin program, ya udah gitu. Ada yang suam-suam. Apa maksudnya suam-suam? Tidak dingin, tidak panas. Apa maksudnya tidak dingin, tidak panas?
Jadi mending panas atau dingin gitu ya? Mending membara untuk Tuhan atau ya sama sekali nggak usah? Oh, putih atau hitam. Ya, ini kalau baca tafsiran sebetulnya banyak yang bilang, ini kan kepada jemaat di mana nih, Laodikia ya, suam-suam ya. Katanya Laodikia itu, dia punya 2 sumber air. Satu sumber airnya itu hangat, satu dingin. Kalau yang hangat itu untuk menyembuhkan kalau ada sakit. Kalau dingin itu untuk lebih ke menyegarkan, ya, supaya seger, supaya refreshing gitu loh. Jadi air panas untuk menyembuhkan, air dingin untuk menyegarkan. Kalau dia tidak panas dan tidak dingin, berarti nggak ada gunanya. Jadi ada gereja bagian dari anggota tubuh Kristus, tapi mungkin saking eksklusifnya sampai tidak memberikan kontribusi kepada gereja yang lain gitu. Saking eksklusifnya sampai tidak ada kontribusi terhadap tubuh Kristus yang lain. Jadi dalam tanda kutip tidak ada gunanya gitu. Kalau diterapkan ke dalam personal, mungkin ada orang datang ke gereja, ya datang pulang, dia nggak sebagai anggota tubuh Kristus yang nggak ada bagian dari pelayanan, nggak ada kontribusi lah terhadap tubuh Kristus. Ya, suam-suam berarti useless. Katanya Presiden Amerika siapa? Bukan yang sekarang. Dia pernah ngomong gini, apa namanya itu? Sebentar. Dia bilang kepada rakyatnya, jangan tanya kepada negara apa yang negara bisa berikan padamu, Kennedy. Tapi tanyalah kepada dirimu apa yang bisa kamu berikan kepada negaramu. Ya itu sama. Jangan tanya kepada Tuhan, Tuhan bisa kasih saya apa, tapi tanya kepada dirimu apa yang bisa saya persembahkan, apa yang bisa saya kasih untuk Tuhan. Iya toh? Itu berarti tidak suam-suam. Kalau suam-suam itu berarti useless. Nggak ada kontribusi untuk Tuhan, untuk pelayanan, untuk kerajaan Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Tapi kalau dia either panas, either dingin, maksudnya dia useful, dia bisa dipakai sesuatu. Jadi pernah nggak kita doa kepada Tuhan, Tuhan make me useful, use me. Ya di tahun yang baru, pelayanan baru apa lagi sih? Mungkin tahun lalu saya ya mungkin kurang waktu, mungkin sibuk yang lain. Di tahun yang ini saya mau lebih useful buat Tuhan. Ya, saya harap itu menjadi salah satu doa kita di tahun yang baru. Ini Laodikia juga nih, sombong, melarat, malang, miskin, buta, telanjang. Berarti betul-betul dia itu di hadapan Tuhan itu apa ya? Seolah-olah nggak butuh Tuhan. Dan Laodikia ini paling parah memang. Dikatakan Tuhan mengetok di depan pintu. Berarti ada gereja di dalamnya nggak ada Tuhan, kan Tuhannya di luar kan? Dan itu banyak dibuat lukisan, ada pintu Tuhan ketok dari luar. Itu biasanya dibilang ini Tuhan mengetok di depan pintu hatimu. Itu bukan pintu hati, itu pintu gereja, tahu nggak? Itu pintu gereja, ada gereja tapi Tuhannya di luar gitu loh. Jadi di dalam orang itu nggak tahu lah ngapain, tapi Tuhannya di luar. Jadi ini Laodikia ini memang agak parah. Udah nggak ada satupun pujiannya, terus seolah-olah nggak butuh Tuhan. Dan memang Tuhan tidak ada di dalam, digambarkan Tuhan mengetok di depan pintu. Ya, ini adalah teguran. Kira-kira, kalau Tuhan Yesus hari ini tulis surat untuk GKPR, isinya apa ya? Saya takut dan gentar. Ya, karena saya bagian dari GKPR gitu loh. Kalau hari ini Tuhan Yesus tulis surat untuk kita pribadi masing-masing, kira-kira isinya apa? Saya nggak tahu gitu ya. Maksud saya adalah kita masing-masing harus periksa diri, harus introspeksi, harus berlutut di depan Tuhan untuk ya tanya Tuhan gitu. Maksudnya Tuhan kalau hari ini Tuhan tulis surat buat saya dan Tuhan harus tegur sesuatu dari hidup saya, apa itu? Tuhan harus tegur pelayanan saya, apa itu? Apakah pelayanan saya itu kurang ortopatinya? Kita GKPR kan sering sebut ya, kita 3, ortodoksi, ortopraksi, ortopati. Ortodoksi itu maksudnya kan pengajaran doktrin yang kuat, Alkitabiah. Ortopraksi ya kita lakukan, dan lakukan dengan hati. Apakah kita sudah lakukan itu?
Kalau kita cuma banyak program tapi tidak keluar dari hati dan tidak memperhatikan orang, jangan-jangan kita masuk golongan ini. Jangan-jangan. Atau jangan-jangan kita mulai kompromi terhadap ajaran-ajaran. Atau jangan-jangan kita mulai hidup tidak kudus. Atau ya banyak program aja tapi sebetulnya mati, ya cuman rutinitas aja. Pokoknya tiap Minggu, tiap Rabu ada ibadah, tiap Sabtu kedua ada ini, ya udah pokoknya asal ada kegiatan kita ya udah gitu loh. Apakah kita masuk kategori itu? Apakah kita suam-suam? Cuma tahu datang, nikmatin apa yang ada tapi nggak memberikan satu kontribusi dalam bentuk entah pelayanan, entah doa, entah perhatian. Ya kontribusi nggak mesti uang. Tapi kalau kita ajak orang ngobrol, ajak teman kita yang lagi ada kesusahan, kita perkenalkan ini ada konseling loh. Itu kan kita memberikan kontribusi kepada pelayanan, kepada tubuh Kristus. Kita perhatikan teman kita doakan orang, dan seterusnya. Ya, saya senang tadi saya duduk di meja makan, ada salah satu rekan yang tanya, oh kalau hari Minggu nanti ada ibadah, terus ada yang bawa anak kecil, ada sekolah minggunya enggak, gimana? Boleh nggak saya terlibat di sekolah minggu? Wah, saya puji Tuhan. Berarti kan hatinya itu saya pengen do something, persembahkan something, contribute something. Ya tidak suam-suam, tidak cuma pokoknya datang atau makan aja nikmatin, pokoknya sudah itu ya udah nggak usah tahu apa-apa gitu kan. Tapi hatinya itu ada untuk saya mau dong kontribusi something yang paling kecil sekalipun. Mungkin saya nggak jago WL, nggak jago musik, tapi saya suka jagain anak kecil. Saya suka ngajarin firman kepada anak kecil. Dan tiap kita saya yakin Tuhan berikan apa? Karunia, ada talenta kan? Yang paling kecil sekalipun, meskipun cuma dalam tanda kutip, cuma nungguin anak kecil gitu loh. Tapi itu kan satu kontribusi untuk tubuh Kristus. Ya. Jadi saya mengajak kita di momen terakhir, bukan momen terakhir hidup kita ya. di hari terakhir di tahun 2023 ini, kita cek sepanjang tahun ini gimana ya hidup pelayanan saya, hidup kerohanian saya, ya pelayanan apapun itu, kira-kira apa yang Tuhan, kalau Tuhan hari ini tulis surat buat gereja kita, buat komunitas kita, buat diri kita pribadi, teguran seperti apa sih? Dan bukan GKPR namanya, kalau kita tidak bahas peperangan rohani. Coba perhatikan di dalam 7 surat, kata iblis muncul di surat mana aja. Semua yang saya kasih merah ini. Sorry, bukan. Iya, semua yang saya kasih merah ini, itu muncul kata iblis. Yang hitam, iblisnya tidak muncul. Kata iblis itu maksudnya entah jemaah iblis, entah seluk-beluk iblis, entah ya iblis, tahta iblis. Pokoknya kalau kata iblis tidak nongol, saya kasih dia warna hitam. Tapi kalau iblisnya nongol, itu merah. Dan coba perhatikan, gereja yang secara, maksudnya dia tidak menyadari adanya peperangan rohani, dosanya itu aja. Kuat di doktrin tapi tidak ada ortopati. Kelihatan hidup padahal mati, banyak program tapi ya udah rutinitas aja. Merasa nggak butuh Tuhan, merasa kaya, merasa merasa punya semuanya, sampai udah nggak butuh Tuhan, sampai suam-suam, sampai nggak ada gunanya lagi buat Tuhan sebetulnya. Makanya Tuhan bilang, aku akan memuntahkan engkau. Jadi gereja yang tidak sadar adanya peperangan rohani, lama-lama ya jadi gitu-gitu aja. Dia nggak betul-betul menjadi prajurit Kristus yang aktif berperang buat Tuhan. Dia jadi di zona nyaman aja. Nikmatin pengajaran doktrin yang begitu banyak tapi nggak ada ortopatinya. Menikmati begitu banyak program tapi cuma rutinitas. Menikmati begitu banyak sumber daya, ya kekayaan gereja, tapi sebetulnya buat Tuhan nggak ada gunanya. Gereja yang secara disebut kamu dianiaya oleh jemaah iblis, kamu berperang dengan iblis gitu ya. Coba lihat, di satu sisi menderita aniaya.
Kita cari tempat ibadah aja susah gitu loh. Tapi itu benar ya. Semua gereja ini yang tidak ada peperangan rohaninya, yang tidak secara eksplisit dikatakan mereka itu berperang dengan iblis, itu kayaknya nyaman. Kayaknya tempat ibadah gampang gitu loh. Program gampang, uang gampang, semua gampang kok. Tapi yang face to face, head to head, berperang dengan iblis, itu semuanya susah. Entah menderita aniaya, entah ya kalau ini dia ditegur karena ada kompromi terhadap dosa ya. Tapi ya dia berpegang pada nama Tuhan. Ini waktu dia dianiaya, dia tidak menyangkal nama Tuhan. Meskipun doktrinnya agak nyimpang sedikit. Ya banyaklah kita tahu gereja yang agak doktrinnya kurang beres, tapi sebetulnya mereka sangat bersemangat ya pelayanan buat Tuhan. Kasih, iman, pelayanan, ketekunannya ini nomor 1. Taat dan setia. Jadi, kalau saya mau simpulkan, begitu kita head to head dengan iblis, peperangan rohani, kehidupan bergereja kita nggak gampang. Entah dianiaya, entah ada kesulitan ini dan itu. Tapi justru itulah kunci kita itu bertumbuh. Justru kalau tidak sadar peperangan rohani ya itu tadi, kelihatannya ramai tapi nggak hidup. Gitu. Jadi bagaimana kita ke depan? Saya yakin kita udah on the right track. Makanya tema sepanjang 2024 adalah bangkit dan menang. Tema kita sepanjang 2024 nanti adalah bangkit dan menang. Karena di setiap surat ini barang siapa menang toh. Jadi kan maunya menang. Bagaimana bangkit dan menang? Apa yang mau dibangkitkan? Menang melawan siapa? Itu nanti ada sesinya sendiri, tenang, tunggu tanggal mainnya ya. Tapi hari ini saya kasih spoiler sedikit, saya kasih intip-intip sedikit sepanjang 2024 nanti, kita mau bangkit dan menang. Ya, bangkit dari semua ini tentunya. Menang melawan semua ini. Semua tipu muslihat iblis ini. Iya kan? Gereja yang tidak ada iblisnya, mereka tidak sadarin, itu mereka kan lagi dijerat sebetulnya. Dan jeratnya ini, ya ini jerat iblis semuanya ini. Dan kita mau lawan, kita mau sadarin. Makanya saya bilang tadi, mari kita cek sih. Apa sih kira-kira kalau Tuhan mau tegur, apa sih? Kira-kira apa sih tipu muslihat iblis yang kita belum sadarin, tapi kita mau sadarin. Karena semua ini terjadi di gereja-gereja besar. Gereja-gereja yang di kota-kota besar, yang jemaatnya juga tidak sedikit, yang programnya juga nggak sedikit, yang dananya juga nggak sedikit. Tapi toh semua ini terjadi. Tentu tidak ada gereja yang sempurna. Saya nggak mengatakan kita harus jadi gereja sempurna tahun depan, enggak. Kalau ada yang sempurna, terus kita ke sana, ya nanti jadi nggak sempurna. Jadi tidak ada gereja yang sempurna, tapi kita mau jadi gereja, komunitas, gerakan yang terus menyadarin tipu muslihat iblis, dan kita mau lawan, kita mau bangkit dan menang. Ada amin? Amin. Ya dong. Ya ini pujian-pujian, ini sebetulnya bagaimana sih kita melawan tadi ini, melawan yang ini. Ya jeripaya ketekunan. Namanya pelayanan butuh jeripaya dan ketekunan dong. Nggak bisa santai-santai, nggak bisa pokoknya apa ya pokoknya minimal effort, ya nggak bisa. Ya harus maksimal gitu loh. Tidak sabar terhadap kejahatan, menguji orang yang mengklaim diri rasul. Sabar menderita, tidak kenal lelah, berpegang pada nama Tuhan. Kasih, iman, pelayanan, ketekunan, taat dan setia. Ya. Semua ini tidak bisa tidak ada. Kalau kita mau bangkit dan menang. Buang aja satu. Kita punya doktrin yang benar, kita berpegang pada nama Tuhan, ya, tapi nggak ada jeripaya, nggak ada ketekunan, ya maunya santai-santai, ya nggak bisa juga. Mau ya ada jeripaya ketekunan, tapi nggak ada doktrin yang benar, yang nggak bisa juga. Ya semuanya ini harus jadi satu kesatuan. Ya ini yang kita upayakan, ortodoksi, ortopraksi, ortopati. Ya ini yang kita terus upayakan.
Nah, jadi New Year, New Me, apakah mau seperti ini? Ataukah mau benar-benar di hadapan Tuhan kita mau bangkit dan menang sepanjang tahun depan? Ya, masing-masing periksa diri, masing-masing ambil komitmen di hadapan Tuhan. Kita bareng-bareng masuk ke tahun yang baru, bareng-bareng gandengan tangan, bareng-bareng pelayanan giat untuk Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk firman Tuhan mengingatkan kami bahwa setiap kami terus berperang di dalam tipu muslihat iblis di dalam pelayanan kami. Kadang-kadang iblis bisa menjerat kami di zona nyaman. Kami menjadi pribadi-pribadi yang suam-suam, yang tidak mau memberikan kontribusi, effort lebih buat kerajaan Tuhan. Ampuni kami kalau kami terjerat di dalam begitu banyak hal yang mendukakan hati Tuhan. Hidup tidak kudus, hidup malas-malasan, hidup yang tidak mengasihi sesama kami. Ampuni kami. Kami mohon Roh-Mu yang kudus yang membakar hati kami. Di tahun yang baru kami mau melangkah dengan penuh komitmen bagi kemuliaan nama Tuhan. Bukan untuk manusia, bukan untuk kepuasan pribadi kami, tapi betul-betul untuk menyenangkan hati Tuhan. Ini doa kami, Tuhan yang pimpin kuatkan setiap kami. Ajar kami, bantu kami menyadari tipu muslihat iblis yang terus menjerat kehidupan kami. Ini doa kami, di Kristus Yesus Tuhan kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin.